Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. sahabat podcast Suara Jani, kembali kita jumpa pada kesempatan ini dan kali ini di episode podcast Suara Jani akan membahas yang viral di mana saat ini di Lombok Timur tengah terjadi kelangkaan gas LPG 3 kilogram yang berlangsung cukup lama. Ini kalau tidak salah sekitar awal eh, Syawal ya, sampai sekarang ini sudah hampir 2 minggu, belum juga tanda-tandanya akan berakhir kelangkaan ini. Dan tentunya pada kesempatan ini, sahabat podcast Suara Jani, kita akan berbincang-bincang dan mendengarkan pemaparan maupun pemikiran dari pengamat kebijakan dan politik di NTB, Bapak Dr. Muhammad Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Suara Jani, di Lombok Timur sudah beberapa di pemberitaan baik di media sosial, media mainstream maupun media online marak pemberitaannya terkait dengan kelangkaan gas LPG 3 kg atau biasa disebut dengan gas melon ya. Ini sudah cukup lama berlangsung, sudah hampir 2 minggu, dan beberapa statement dari pemangku kebijakan dari Bupati sampai Dinas Perdagangan Lombok Timur juga mengatakan bahwa gas LPG Lombok Timur aman. Terkadang berbalik di lapangan. Banyak kita melihat di media sosial, di berita-berita, teman-teman di media juga memberikan informasi bahwa apa yang disampaikan oleh Bupati Lombok Timur Haji Hawil Yasin bahwa LPG aman, ternyata di bawah masih belum aman, bahkan cukup sulit ditemukan gas itu. Pak Saleh melihatnya ini fenomena apa ini? Mungkin bisa memberikan dulu gambaran ini seperti apa. Setelah itu nanti kita akan bicara apa di mana wewenangnya pemerintah daerah seperti itu. Silakan Pak Saleh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Jani yang saya hormati dan cintai. Jadi begini, eh, fenomena kelangkaan gas LPG 3 kg ini kan fenomena lokal ya. Hanya Lombok Jadi Timur saja. fenomena lokal yang terjadi di Lombok Timur. Kalau misalnya soal premium itu kemarin sempat memicu isu kenaikan, lalu kemudian tidak ada. banyak melakukan panik buying gitu. Iya. Lalu kemudian itu nggak terjadi. Nah, memang agak aneh ini kalau Lombok Timur itu agak unik ya. Kenapa unik? Kalau kita lihat data SPB Lombok Timur itu ada 3 kalau nggak salah ya. Ada Cukup 3. banyak atau kurang? Banyak ya. Banyak. Kalau dibandingkan dengan Lombok Barat, Lombok Tengah itu kan hanya 1. Lombok Timur Tengah 1, Lombok Barat 1, dan Lombok Timur 3. Sementara di sana Lombok Tengah, Lombok Barat tidak ada. Sampai hari ini belum terdengar ya? Tidak kita dengar itu ada kelangkaan. Nah ini sehingga menjadi banyak spekulasi. Gitu ya. Jadi banyak spekulasi. Sebenarnya masalahnya di mana sih gitu ya? Kita punya penduduk Lombok Timur itu 1.300.000 sekian gitu ya. Lalu kemudian dengan pemasok yang selama ini sebelum Lebaran itu aman-aman saja, tidak ada masalah tidak ada masalah. Lalu kemudian tiba-tiba setelah Lebaran kok banyak satu hari min gitu ya. Lebaran sudah agak mulai gitu. Sehingga menjadi masalah gitu ya. Apakah memang masalahnya itu dari Pertamina, dari hulunya yang mencukupi tidak mencukupi atau stok kurang gitu kurang masuk, ataukah memang ada di persoalan agen ya. Agen ini kan ada 2, ada agen besar yang 3 tadi agen besar, dan agen kecil-kecil gitu ya. Agen kecil-kecil yang memang itu semua atas izin dari pemerintah. Untuk mereka mengelola atau menjual LPG. Berarti agen kedua ini lebih ada lagi keeceran lagi. Nah, baru keeceran. Ya, pengecer gitu. Jadi jenjangnya cukup panjang. Ya, agak panjang distribusinya nih. Ya, jadi agen besar, agen kecil, lalu ke pengecer. Pengecer lalu ke konsumen. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari distribusi tadi itu bisa dikontrol di mana sebenarnya masalahnya. Jadi kalau dia misalnya kebutuhan masyarakat kita itu apakah betul misalnya masyarakat kita itu butuh begitu banyak gitu ya gas LPG gitu ya.
Ya kita bisa bayangkan, rata-rata orang punya melon itu kan paling 1-2. Dan itu enggak pernah bertambah itu. Bertambah. Iya. Mungkin kalau tadi kita diskusi UMKM misalnya. Iya. Itu baru mungkin bisa 2, bisa 3. Lah, kok tiba-tiba ada narasi mengatakan ada panic buying. Itu agak nggak masuk akal. Bupati yang ngatakan lagi. Iya, saya lihat begitu. Ini nggak masuk akal. Ya. Logikanya yang panic buying itu agen. Ya. Karena dia punya kepentingan. Dia yang punya banyak, yang beli melon banyak gitu kan. Nggak mungkin lah konsumen punya melon banyak. Itu nggak mungkin. Maka menurut saya memang ada persoalan di agen. Gitu di agen ini. Di agen itu. Maka pengawasan sebenarnya itu menjadi penting di agen di situ, agen-agen itu. Maka memang ada 2 poinnya. Apakah memang masuk dari Pertamina itu kurang atau ada permainan di agen? Saya kira di situ poinnya itu. Jadi, nah di situ nih karena ini lokal, gitu, Pak Salim melihat apa yang harus dilakukan pemerintah daerah? Saya kira begini. Pemerintah ini kan bekerja berdasarkan undang-undang ya. Kita tahu undang-undang pemerintah itu 23 2014. Kalau kita melihat rigid dari kewenangan kewenangan yang ada itu memang pemerintah daerah itu nggak punya kewenangan. Nggak punya kewenangan. Dia punya kewenangan untuk mengatur ya nggak ada. Jadi itu memang murni kewenangan dari pemerintah pusat yang didelegasikan kepada Pertamina. Nah, lalu apa peran pemerintah daerah? Pemerintah daerah itu adalah dia mengontrol, mengawasi distribusinya dan ketersediaannya. Lalu apa yang bisa dia lakukan? Berkoordinasi dengan Pertamina. Kalau kemudian bahasa yang muncul kemudian akan menambah gitu ya. Yang pertama dulu 17.000 tong ya. Sekarang 20.000 tong. Itu sebenarnya itu bukan bahasa pemerintah. Itu bahasa agen. Oh gitu. Apa jangan-jangan karena bupati ini juga ya mungkin salah satu agen ya mungkin karena beliau sangat paham betul itu karena dia agen sekaligus gitu kan. Maka memang pemerintah ini ya bahasanya berkoordinasi dengan Pertamina karena memang nggak ada kewenangan saya lihat itu kan secara rigid diatur di undang-undang. Ada kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten. Kabupaten nggak ada nihil di situ, hanya satu kewenangan soal gas ini, yaitu gas terbarukan yang memang ada di Lombok Timur. Misalnya kita punya di Rinjani misalnya. Itu bisa dikembangkan. Itu berdasarkan kalau gas LPG ini murni dari Pertamina dari pusat. Berarti koordinasinya di situ. Ya, di situ. Ya, kontrol sama pengawasan. Hanya itu yang bisa dilakukan. Pernah dilakukan enggak ini sekarang ini? Nah, kita lihat kan jangan kayak kebakaran aja gitu. Ya muncul api langsung disiram gitu. Ya, karena kan sekarang kita lihat Pemda misalnya buat satgas katanya, buat satgas itu untuk melakukan itu. Ya bagus lah kalau memang itu terjadi. Tapi pertanyaannya kok masih gitu ya? Lalu di mana posisi bekerjanya satgas ini gitu ya? Apakah hanya di lingkup Lombok di Selong saja gitu ya atau seperti apa? Ini juga kita kan nggak tahu. Nah, maka menurut saya memang harus dikelirkan agen-agen besar ini berkoordinasi dengan agen-agen besar ini sebenarnya masalahnya di mana? Di mana sebenarnya? Oke, kalaupun didekatkan dengan penimbunan umpama oleh agen-agen itu mungkin enggak itu? Ya itu mungkin saja ya, cuman mungkin begini, kita tahu bahwa agen-agen yang bekerja di bawah agen besar itu kan juga ada terkoneksi dengan agen besar maka mestinya dia punya data agen-agen itu. Maka di situ sebenarnya kita bisa lihat kontrolnya seperti apa, kebutuhan seperti apa, sehingga menurut saya agak curiga malah ya, ada kecurigaan saya jangan-jangan ini memang ada ulah spekulasi dari agen-agen di bawah itu mau mainkan hukum pasar. Ya mungkin saja dia pikir mungkin saja ada tim-timnya Iron mungkin yang kurang puas dengan kinerja Iron ya kebetulan dia juga sebagai agen besar gitu ya. Ini bisa dimainkan. Ada kemungkinan di situ. Ada saja itu kemungkinan semacam itu kan. Siapa tahu dia enggak seret gitu dengan Iron. Enggak dapat jatah lah. Enggak bisa jatah gitu itu kan bisa saja. Sehingga kemudian dia bisa mainkan. Maka sebenarnya agen besar ini bisa mendetek kok. Bisa mendetek.
Maka menurut saya karena ada 3 agen tadi itu, mereka punya agen-agen kecil ya, itu mereka harus mencari tahu. Harusnya aman lah dengan posisi Lombok Timur sekarang ini. Oh iya, lah iya, agennya ada banyak kok bisa dia langka. Ini kan agak lucu. Atau memang di dinas terkait, baik di dinas UMKM maupun perdagangan, tidak punya data terkait punya masyarakatnya yang punya UMKM yang punya kebutuhan banyak itu terkait gas itu. Ya mungkin saja ya. Jadi sebenarnya yang paling butuh kebutuhan gas yang paling banyak itu di mana sih sebenarnya? Pasti ya masyarakat banyak lah ya. Kalau kita bicara UMKM kan itu terbatas ya. Data juga belum mungkin kemarin saja kan bermasalah. Sampai hari ini kan yang 30 miliar itu kan belum tersalurkan ini. Ya kan, bahkan ada yang dikembalikan karena double data itu kan. Jadi maksudnya double. Jadi ini juga menjadi problem memang soal pendataan ini ya, pendataan, sehingga kalau hari ini tanda kutip ya pemerintah ngambang begitu karena memang datanya nggak jelas. Karena datanya nggak jelas, sehingga bahkan kecurigaan kita kalau misalnya kita bicara spekulasi, ya kalau misalnya itu memang disedot banyak di masyarakat, berarti ini ada problem. Kita bilang bahwa masyarakat miskin di Lombok Timur kan turun ya. Informasi datanya turun ya. Tapi dengan melon yang langka begini gitu ya, yang banyak permintaan menurut banyak pemerintah, berarti tambah banyak orang miskin dong gitu ya. Karena memang kebutuhannya kebutuhan orang miskin sebenarnya itu. Ya. Jadi ini jadi blunder juga buat pemerintah sebenarnya. Ini datanya yang benar kayak apa sih? Di angkanya turun orang miskin, tapi kebutuhan melon miskin tambah banyak gitu kan. Tambah 17.000, tambah lagi 20.000, berarti kan 37.000 tambahan ini. Ini pun sampai hari ini menurut Pak Saleh di lapangan masih terjadi enggak? Sampai hari ini. Masih hari ini. Tadi saya dari selatan ya, di selatan itu bertanya ke masyarakat sana itu, berapa harga melon di sini? Harga gas itu harganya sampai 30 sampai 35. Jauh sekali, hampir 2 kali lipat dari hampir ya. ET-nya kan 25 ya. Ya 10 sampai 15.000 lah naiknya gitu ya. Sekalipun begitu dan mereka beli, itu pun mereka harus nyari gitu kan. Harus nyari. Seperti yang informasi yang di Aikumal Utara itu dari subuh dia ngantri sampai maghrib belum dapat. Iya, itulah makanya ini juga agak di aneh. Rempung habis pingsan malah. Masyarakat ngantri hanya untuk mendapatkan satu tong gas melon itu. Bayangkan. Ini memang lambat start ini pemerintah mengantisipasi atau memang apa ini pemerintah daerah ini? Nah, karena jargon semati itu kita tunggulah seperti apa penyelesaian masalah gas ini. Karena begini ya, kita kan ada untuk membandingkan ini kan ada sebelumnya ya. Sebelumnya kan nggak ada masalah. Nggak masalah dan itu pernah mungkin saja. Seingat saya dulu pernah ada masalah misalnya ketika banyak MBG yang pakai melon, ya kan? Itu kan ada handukan, akhirnya Bupati bilang semua MBG Lombok Timur harus pakai yang LPG yang tidak 5 kilo ke atas. Tapi gitu sekarang bisa jadi itu mungkin kita nggak tahu ya. Ya itu kan itu instruksi Bupati kan supaya ada ini supaya gas di 3 kg itu tidak langka. Penting gitu ya. Sekarang ini dilakukan sidak ke SPPBG dong. Iya. Satu ke SPPBG kemudian ke agen. Kalau agen, warung saya kira mereka masih menunggu sekarang. Kalau sudah lihat si warung-warung sekarang ini banyak melon yang kosong ya. Memang ada melonnya tapi kosong, nggak ada isinya. Jadi ini juga situasi yang terjadi di lapangan kan. Jadi ini berarti ada persoalan di tingkat pengecer atasnya, atau memang seperti atau jangan-jangan gitu. Ini jangan dikondisikan. Itu dikondisikan atau jangan-jangan memang modalnya nggak ada seret gitu ya. Yang agen ini gitu kan. Ini kan juga ada problem kan agak lucu juga kebutuhannya hampir masyarakat mungkin tidak ada yang berutang lah. Nggak ada ya berutang. Mana ada agen orang berutang? Nah, bagaimana terus bisa umpama kalau dia nggak punya uang, tapi mungkin lebih ke mendekatnya ya
Ya, lebih Dia ke memainkan spekulan. pasar saja mungkin ini. Ya, spekulan karena Berarti ini tugasnya pemerintah daerah sekarang untuk ya, mengawasi untuk ini, mengawasi itu. Oke. Ya, jadi memang kontrol itu sekali lagi itu sudah sangat jelas. Hmm. Data soal agen di bawah agen besar Iya. itu udah ada itu karena perdagangan yang mengeluarkan izin. Betul. Ya, jadi di situ dia punya data. Harusnya ada data lengkap kan? Data lengkap ada di situ. Berapa agen, Ya, berapa agen lapangan, di pengecer. mana tempatnya. Kan itu izin itu bisa keluar. Iya, Kalau oke. enggak kan nggak bisa dikeluarkan. Baik. Nah, maka menurut saya memang pemerintah daerah itu harus memperkuat soal pengawasan berkaitan dengan gas LPG ini, terutama sekali yang melon ya. Kalau yang 5 kilo, 15 kan itu aman itu. jadi tidak ada subsidi ya. Nah, tentunya sekarang bagaimana sekarang pemerintah daerah ini supaya akses masyarakat untuk mendapatkan itu lebih dekat lah, bagaimana pola-polanya. Bahkan mungkin dia pembagiannya seperti apa? Ya, saya Di kira begini, karena di agen-agen itu kan mereka sudah punya ketentuan ya. Punya misalnya, jalurnya, kemudian jatahnya berapa. Jatahnya. Beli berapa, misalnya 1.000 atau 100 atau berapa kan sudah jelas mereka di situ. Sehingga sebenarnya posisinya itu adalah kalau lancar distribusi dari pusat gitu, dari Pertamina ke agen, harusnya tidak ada masalah. Harusnya tidak ada masalah ya. Sehingga kalau saya curiga makanya ini hanya bermain di situ tadi. Di level sama di agen. Level agen aja ke bawah. Ya, karena aja kalau gitu. Di masyarakat saya enggak yakin itu. Ya. Karena mereka hanya punya satu atau dua melon loh ya. Yang kedua kalau pengecer kan paling hanya 10 tong dia punya ya, juga. Dia pun punya keterbatasan keterbatasan. Nah, seperti Pak Sekda ngomong mau disuplai dulu untuk Pak Kecamatan. Ini memang di situ agak parah tuh gimana itu? Ya, mungkin ya kita nggak tahu datanya, sementara datanya kan Lombok Timur, semua Lombok Timur juga kena masalah. Sekarang mau diprioritaskan yang Pak Kecamatan. Ya mungkin apakah di situ memang ada bisikan bupati karena di situ ada banyak ini ya kebutuhan atau mungkin juga pendukung banyak di situ gitu ya. Kita kan semua prasangka itu bisa saja masuk sih. Ya ini kita bicara politik ya. Oke. Karena semua hal itu bisa dipolitisasi ya. Jadi isu-isu semacam ini semua dipolitisasi. Ada indikasi itu? Indikasinya saya pikir ada, karena tadi jelas ya. Ya kebetulan saja bupati kita ini juga agen kan. LPG kan. Dan sangat tahu. Ya sangat paham soal ketersediaan sebenarnya. LPG karena beliau agen. Ada lama di situ. Sama masih juga. Itu makanya. Jadi ketika kemudian dia ada bermasalah soal distribusi tingkat konsumen, dia mestinya tahu. Tingkat agen itu. Atau mungkin memang ada kendala dari pusat gitu kan. Tapi kan Pertamina. Yang 17.000 tambah itu kan sudah masuk itu malah. Iya. Ini harusnya kan normal kan? Ya, jadi begini, mungkin saja kalau ini kita lagi bicara spekulasi ya. Jadi spekulasi kita, misalnya ini kan soal supply and demand ya. Iya. Jadi permintaan dan penawaran. Logika sederhananya semakin banyak permintaan maka harga semakin mahal. Kira-kira gitu pasarnya itu pasarnya. Artinya bahwa semakin banyak permintaan berarti ini kan kemudian ekonomi masyarakat kita semakin tinggi gitu ya, atau semakin menggeliat gitu ya. Atau seperti apa? Atau kalau begitu logikanya apa kemudian permintaan itu bukan di level konsumen tapi di level agen gitu ya. Karena hanya di situ mainnya. Hanya di level middle ke atas. Jadi kalau bawah itu nggak ada. Makanya saya agak curiga tadi. Ya. Berarti masih bisa nyerempet ke politik juga ini, Dok. Ya tadi saya sudah bilang spekulasinya bisa masuk ke situ juga. Ya, karena lagi-lagi ini kan kesempatan itu ya. Kesempatan kebetulan saja Iron ini kan juga agen. Kan? Sama seperti misalnya bicara soal pupuk. Dia juga agen gitu kan. Nah, ini jadi permainan politiknya masih di situ. Ada posisi di situ gitu ya. Maka sekali lagi menurut saya ya pemerintah harus tegas mengatakan bahwa berdasarkan data yang kita punya maka ini tidak mungkin terjadi kelangkaan. Maka untuk kami memastikan kepada rakyat bahwa kami harus mengecek agen-agen ini. Itu yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Kami harus kontrol itu, distribusinya itu.
Karena memang di kewenangannya itu di perdagangan itu ada di situ. Di situ disebutkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengontrol, mengawasi 9 bahan pokok, sedang bahan pokok, dan ada bahasa di situ namanya itu adalah barang penting. Penting ya. Barang penting ya. Mungkin saja barang penting itu bagian dari ini gitu ya. Ini kan penting ini barang ini kan. Sangat penting itu diawasi. Ya, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu. Maka di situ perdagangan itu memang ada kewenangan di Undang-Undang Nomor 23 itu. Iya. Untuk melakukan pengawasan distribusi tadi. Oke, berarti poin yang harus dilakukan sekarang ini bukan ngomong tentang aman ini, tapi harus actionnya. Iya, harus actionnya. Jadi dan itu harus ini kan ada kepanikan ya di masyarakat ini. Iya. Apalagi ada isu kenaikan segala macam. Ini kan juga isu sosial, opini semacam ini. Psikologi masyarakat itu terganggu. Maka pemerintah hadir itu harus memberikan rasa nyaman. Ini loh rakyat Lombok Timur posisinya kayak gini. Maka kami jamin. Kami jamin bahwa ketersediaan ini aman. Aman itu juga harus ada indikatornya aman. Jangan hanya sekedar ngomong di atas. Ya, itu aman itu posisinya di mana? Gitu ya. Apakah aman di tingkat agen gitu ya? Apakah aman di tingkat pengecer atau aman di mana gitu ya? Nah, kalau dia di tingkat pengecer aman, pastilah konsumen itu kan aman kan? Aman. Tapi kalau pengecer nggak aman, agen tidak aman, ini berarti ada sesuatu di ini. Masalah di situ, di distribusi. Baik, itu kontrol dan pengawasan. Itu pun yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Iya. Dan itu harus memberikan rasa nyaman kepada masyarakat dan kepastian masyarakat pada masyarakat terhadap ketersediaan tadi. Nah, makna ketersediaan tadi itu lagi-lagi bahwa dia berdasarkan komunikasi intens dengan SPP tadi ya. Bahwa memang di Lombok Timur itu kalau SPP itu aman. Harusnya ya. Ada tiga agen yang besar. Tiga agen besar ya. Kan aman itu. Mestinya aman. Kalau tunda aman berarti ada masalah dong. Berarti ini di situ letak pemerintah daerah harus hadir di situ. Iya, harus berkoordinasi di situ. Dan untungnya lagi-lagi kena bupati kita agen. Ini sebenarnya akan lebih gampang lagi ya. Harusnya nggak boleh terjadi kelangkaan LPG ini. Nah, inilah sebenarnya makanya saya bilang spekulasinya banyak. Masuk ke politik, bisa ke ekonomi, komunikasi publik gitu ya. Salah satu komunikasi politik juga masuk di situ. Iya, masuk di situ. Kejujuran pemerintah daerah juga harus ada. Di situ. Bahwa dia tidak punya wewenang untuk mengatur ini. Tapi dia harus kontrol. Harus ada kewenangan untuk mengontrol saja distribusi. Hanya itu. Dampaknya sekarang kalau terjadi terus ini di masyarakat, Pak Saleh. Ya, ini yang kita khawatirkan ya. Ini kan dulu kita ingat betul bagaimana sejarah dari minyak tanah ke LPG. Wah, itu kan ngeri itu. Iya. Itu pemerintah itu dengan segala cara itu memberikan ini kepada masyarakat, keyakinan pada masyarakat bahwa ini bagus. Dan sekarang ini memang ada fenomena yang menarik terjadi juga yang dilontarkan oleh pemerintah sendiri. Karena gonjang-ganjing dunia ini yang sedang perang juga maka mau diarahkan ke kompor listrik gitu kan. Kan gitu semua Prabowo bicara listrik aja. Karena listrik kita itu berlebihan. Maka kita karena gas kita ini bukan distribusi ya, impor gas kita yang bermasalah karena ada gonjang-ganjing dunia ini, maka diarahkan ke ini. Ini kan ada spekulasi masyarakat yang kemudian juga wah, ini gimana sih gitu ya. Ada ketidakpastian begitu. Berarti sekarang dampak yang kita akan terjadi. Nah, dampaknya psikologi ya, ada kekhawatiran. Itu mungkin kalau yang sosial. Ya, mungkin di tingkat masyarakat urban ya, itu agak mengkhawatirkan. Kalau masyarakat village ya di desa itu, itu masih mending lah dia ada punya banyak kayu di sana untuk ini kan. Bahkan sekarang juga ada yang mulai sudah untuk pakai kayu lah. Kalau di urban, nggak ada pilihan lain. Hidup di kota, itu bagaimana mau ngambil kayu gitu. Kayu ngambil di mana? Dapurnya juga nggak ada. Ini saya pikir akan dampaknya ke situ. Lalu kemudian masyarakat akan mengorek-ngorek kan. Ini gimana sih? Maka dia bahkan ada yang lebih parah lagi. Tadi saya mendapat info di masyarakat itu. Kalau dia nyalon lagi Pak Iron ini kita pilih lagi dia. Berarti sudah semua merembet ini. Ini warning ini sudah. Jadi warning bagi Semati ini sebenarnya. Ini dari ini ujian buat dia. Ya, sekarang karena
Ya itulah tadi, karena dia agen gitu kan juga. Harusnya lebih cepat tahu ini, celahnya di mana itu sebenarnya. Oke, jadi ya, itu dampak mungkin ya ya itu kan, dampak psikologi maupun psikologis. sosialnya Ya, itu ekonominya terjadi. nanti itu Ya, berat lagi. Nanti mungkin ya ini kan kalau udah termasuk ya UMKM sudah kebutuhan nggak bisa, pokok ini kan. Ini kebutuhan pokok. kalau UMKM sudah Iya, pusing nanti nyari itu juga betul. Minyak susah tanah juga. sudah tidak Nggak ada. ada. Oke, Nggak oke. mungkin juga pakai bensin dia kan. Jadi, Oke. Jadi atau mungkin juga saya kira pemerintah daerah kan juga bisa membuat namanya energi terbarukan. Ya, tapi itu kan misalnya butuh proses lagi ya itu. butuh proses lagi, bracket segala macam lah, Iya, iya, kemudian iya. gas bumi Oke, ya. oke. Itu kan butuh investasi ya ke Baik, depan itu. baik. Dan itu kan mungkin sudah terpikirkan Tapi tapi kan untuk ya eksekusinya masih eksekusinya kan, masih apalagi dengan panjang gitu ya. defisit anggaran dari Ya, pusat ini, ya, efisiensi mungkin ya. agak sulit lah untuk Nah, hal-hal yang baru mungkin sekarang ini, Pak Saleh. apalagi kita itu kalau kita lihat data, ya Hmm. data kita di Lombok Timur itu untuk anggaran kita kan 80% untuk operasional. Personal jauh sekali. Agak sulit Sementara lah. untuk pegawai negeri, untuk pegawai, nilai Hmm. pegawai itu 40%. 40%. 42, sekian Iya, persen iya. ya. Jadi itu besar sekali. Operasional. Sementara di warning kan sama Iya, sama nggak pusat boleh itu nggak pusat boleh itu lebih dari 30%. 30%. Nah, bagi yang daerah yang masih di atas 30% itu di warning sama Oke, oke, pusat. oke. Baik, itu mungkin cukup jelas sekali yang disampaikan oleh Pak Saleh terkait dengan kondisi eh, di mana posisi pemerintah daerah sekarang ini, apa dampaknya. Nah, sekarang terakhir saya, harapannya seperti apa? Apa yang harus dilakukan pemerintah daerah sekarang untuk mengatasi ini? Ya, tadi saya sudah sampaikan. Yang pertama memastikan koordinasi dengan Pertamina Hmm. tentang keberadaan dari melon ini ya, Ya, gas ini. hmm. Kalaupun itu tidak terjadi, sebenarnya itu pasti ada sesuatu yang terjadi Iya, iya. di tingkat agen. Maka itu yang perlu dipertegas ya, perlu Oke. diperkuat kontrolnya di Dicari. situ. Dicari posisinya di mana. Oke. Sehingga dengan demikian itu bisa memberikan rasa aman tentunya kepada Oke. masyarakat ya. Baik. Rasa aman dan tidak menimbulkan kegelisahan publik. Oh, Nah, karena ini kan menimbulkan kegelisahan publik kan, sekarang terutama ini di sudah tingkat panik urban mungkin ya, ada masyarakat ini kepanikan sekarang. publik gitu ya. Oke. Nah, maka yang selanjutnya memang kalau memang ada agen-agen yang nakal gitu ya, kenapa nggak dicabut saja itu izinnya atau dia diberikan sanksi apa Sanksi. gitu ya, supaya lebih Oke. tegas Oke. pemerintah itu. Karena kita tidak mau kemudian masyarakat hanya melindungi orang-orang tertentu tapi merasakan jadi korban. Masyarakat. Nah, saya kira itu penegakan hukum itu penting, terutama penegakan hukum dari Perda ya. Hadirnya pemerintah daerah di sini. Iya, saya kira di situ. Baik, baik. Baik, terima kasih Pak Saleh atas waktunya, sahabat Profesor Nyani, tadi perbincangan yang cukup menarik terkait dengan kebutuhan dasar kita, yaitu gas LPG 3 kg yang akhir-akhir ini masih terjadi kelangkaan di Lombok Timur. Tentunya kita berharap pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur harus secepatnya bisa memberikan rasa nyaman dan memenuhi kebutuhan itu untuk kepentingan masyarakat. Demikian dan terima kasih. Kita akan jumpa lagi dalam episode berikutnya.